Memang totalnya sama, meskipun beda beda Rp1 ya. Oke, itu baru nilai ini. Nilai mana yang dipakai kalau kita mau tindak lanjut? Apakah nilai yang di kiri atau nilai yang di kanan ketika kita mau menindaklanjuti ini dalam proses pengawalan terhadap persoalan ini? Itu harus kita tentukan dan kita putuskan dulu pada rapat pada hari ini. Karena tetap ini dua versi kalau menurut saya. Yang berikutnya, karena ini ditujukan juga isunya yang berkembang di awal itu terkait dengan ASN Kementerian Keuangan, di sini juga ada jumlah yang berbeda, ya. Dalam tabel di kiri itu jumlahnya 491. Di dalam tabel kanan 489. Memang bedanya hanya 2, ya. Tapi kan jadi pertanyaan, 2 ini kemana, siapa, apa yang menjadi penyebab dari perbedaan ini? Artinya, kesimpulannya ini banyak juga hal-hal yang ada perbedaan juga yang bisa kita elaborasi, ya. Tetapi yang jadi masalah adalah meskipun ada beda kecil tadi cuma 2 orang, tapi kalau nilai cukup besar, ini harus kita sepakati dulu. Pakai data PPATK yang diserahkan kepada komite kemudian dipublikasikan, atau pakai data PPATK yang kemudian diserahkan kepada Kementerian Keuangan, yang kemudian diverifikasi oleh Kementerian Keuangan. Dengan hasil seperti ini, apakah itu yang dipakai atau kita tetap kembali yang pertama? Itu, menurut saya rapat ini mudah-mudahan bisa memastikan, saya mohon ketegasan dari kita semua ya untuk memastikan mana, karena ini berhubungan dengan tindak lanjut. Yang berikutnya, tadi yang soal LHA itu ya, itu di bagian bawah itu juga sudah ada penjelasannya, menurut saya juga harus kita koreksi nantinya ke depan. Ya. 200 surat itu LHA-nya itu 34, sementara 166 informasi transaksi keuangan. Di atas itu, di yang kiri, tulisannya semua LHA tuh. Kelompok dalam LHA, jumlah LHA. Padahal bukan begitu. Ternyata LHA-nya 34, sisanya informasi transaksi keuangan. Jadi mungkin bisa dikoreksi ya supaya kita mendapatkan data yang mudah untuk kita cermati sebagai tindak lanjut. Yang berikutnya, mungkin sudah cukup ini ya. Terkait dengan tindak lanjut yang tadi disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani. Dari keterangan Ibu Sri Mulyani, saya menangkap bahwa hampir seluruhnya, jadi bukan sebagian besar lagi, hampir seluruhnya sudah ditindaklanjuti. Atau jangan-jangan seluruhnya, saya mohon konfirmasi apakah seluruhnya atau hampir seluruhnya atau sebagian besar. Karena ini akan berbeda. Kalau sebagian besar anggaplah 50% atau 60%, jadi kita akan menelusuri nanti mengawal 40%-nya. Tapi kalau sebagian besar berarti mungkin sisa 10%, 13%, 15% itu tergantung dari hasil verifikasi ini. Nah, terkait dengan data ini, ya, kita kan mengiranya ini semua nih, masyarakat Indonesia, termasuk kita-kita yang ada di DPR, 349T ini adalah 349T yang masih terus bermasalah, yang harus kita kejar. Yang kemudian 349T ini apabila kita tindak lanjuti, maka itu akan kita kejar untuk mendapatkan recovery, untuk mendapatkan pemulihan. Jadi akan kita kejar, kembalikan 349T ke negara. Kan itu yang dalam bayangan kita. Tapi dengan penjelasan Ibu Sri Mulyani, sepertinya tidak demikian. Mohon dikoreksi kalau saya keliru. Ya. Dari penjelasan Ibu Sri Mulyani, ternyata yang akan kita kejar nanti dalam tindak lanjut tidak sebesar 349T. Kenapa? Sebagian besar atau bahkan mungkin mayoritas itu sudah ditindaklanjuti. Nah, oleh karena itu saya mohon kepada komite untuk membuat satu paparan lagi, ya, tabel lagi dalam bentuk tindak lanjut. Kita pilah, ya, kita pilah dulu nih, pemilihan penting nih soal tindak lanjut. Apa yang dipilah? Yang pertama, untuk tindak lanjut yang ke arah penegakan hukum, mana yang sudah inkrah selesai, mana yang masih berproses, mana yang masih dalam penyelidikan. Ada 3 nih muaranya nih. Kalau yang dia sudah inkrah, sudah selesai, berapa nilainya? Masing-masing berapa nilainya juga. Supaya kita bisa tahu nanti 349 ini masih full atau berkurang. Kalau yang sudah inkrah, maka nilai keluarkan sebutkan nilainya,
maka dari 349 itu dikurangkan yang sudah inkrah. Ketemulah angka. Yang kedua, inkrah baik itu pidana maupun mungkin non pidana, tapi dia memang bisa dikurangkan ternyata clear gitu ya. Yang kedua, mana yang masih butuh penyelidikan penelusuran. Berarti ini yang akan kita kawal nih. Dengan nilai berapa? Jadi kita akan tahu. Yang ketiga, ternyata juga misalnya selesai dalam bentuk clearance. Kan yang namanya transaksi mencurigakan ketika diverifikasi, dia bisa berujung pada penegakan hukum, dia bisa masih penelusuran lebih lanjut, bisa saja ternyata wajar. Transaksi wajar. Nah kalau transaksi wajar, kemudian disepakati para pihak, ditetapkan bahwa ini wajar, berarti keluar juga clearance juga. Nah oleh karena itu, kami mohon agar kami di Komisi 3 ini disediakan satu data lagi terkait dengan pemilahan dalam hal tindak lanjut, berapa surat yang telah ditindaklanjut dengan bentuknya apa, akhirnya apa, berapa nilai dari tindak lanjut tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.